Nah, jadi, kita malam ini lihat lagi ya bagaimana caranya melakukan desain finite state machine, karena Bapak-bapak perlu ya untuk memikirkan terutama untuk desain proyeknya yang dengan VHDL. Lalu, kita akan lihat ini dari buku Zolinsky yang saya pasang di Learn, satu contoh singkat. Lalu kita lihat lagi di Sandige ada beberapa hal lagi yang tentang optimasi dan terutama cara untuk menghindari stability ya. Itu kalau nanti di-burn ke hardware betulan bisa ada problem-problem meta stability. Kalau kita karena kuliah versi pandemi, nanti bapak-bapak di proyek akhir kan ngumpulinnya simulasi ya, itu sih cenderung aman. Kalau di model sim, kalau logikanya benar, biasanya simulasinya jalan gitu aja sih ya. Jadi risikonya rendah sih, karena kita mainnya simulasi ya. Ini kita lihat ya di buku Zolinsky. Jadi buku Zolinsky itu agak tua dan agak sulit dibaca. Eee, Sampai chapter 5 sudah mencapai pembahasan tentang finite state machine ya. Jadi cepet, dan buat yang baru pertama kali belajar VHDL dan, ini desain digital bisa agak bingung baca bukunya ya karena buku lama. Tapi bagian yang ini cukup interesting ya. Jadi kita coba lihat ya. Ini kalau ada persimpangan jalan, ada jalan utamanya major road, terus ada minor road, terus di sini ada sensornya ya, sensornya mendeteksi kalau ada mobil yang di persimpangan sampingan ini ya, lalu ada lampu lalu lintasnya. Nah, lampu lalu lintasnya ini juga disederhanain ya, cuman ada green sama red, gitu ya, cuma ada 2, eee, merah atau hijau. Terus, ini Zolinsky ini ngasih lihat finite state mesinnya ya, jadi cukup simpel ya karena cuma ada red sama green. Sama ada timer ya, untuk memperlihatkan bagaimana proses berpikirnya kalau mau mendesain finite state machine ya. Terus kita lihat misalnya di state yang sebelah kiri ini, even state-nya dia nggak kasih nama sih ya. Cuman di dalam state ini kelihatan output apa yang mesti, apa, di-trigger begitu ya. Dan di sini kelihatan major, berarti lampu di jalan utama ini green nyalanya, minor red. Ya jadi yang jalan samping ini merah, berhenti, jalan utamanya green, gitu doang ya. Jadi itu output dari lampu lalu lintasnya di setiap state didefinisikan. Nah state yang ini, major-nya red, minor-nya green, gitu ya kebalikannya ya. Nah lalu habis itu yang perlu dipikirkan adalah kapan dia pindah state, gitu ya. Nah jadi kalau bagian major green, minor-nya red, lalu di bagian minor nggak ada mobil ya, kan sensornya dipasang di jalan samping ini ya. Lalu car ini negatif, nggak ada mobil. Maka kalau nggak ada mobil di jalan samping, artinya dia kembali ke state itu ya. Jadi ini ada panahnya kalau car ini eee, apa, not car, maka, state-nya balik ke state semula gitu ya. Artinya jalan major tetap green, jalan sampingnya red. Nah, lalu kalau car-nya ternyata on, ya berarti ada mobil yang berhenti di sini, minta lewat ya di jalan samping. Jadi car-nya on ya bukan not car, maka pindah nih ke sini ya. Maka di garis yang ini ditulis nih syaratnya, car berarti car-nya high, lalu habis itu di, slash ini ada output-nya nih, yang terjadi sembari pindah state. Ya berarti timernya di-start. Ya pada saat pindah ke state ini, mulai menghitung timer tertentu, gitu ya. Nah lalu, dari sini apa yang terjadi? Jadi kalau di state ini, jalan sampingnya green, lalu jalan majornya red kan karena, supaya mobil ini bisa lewat di jalan samping. Nah, kapan dia pindah state? Kalau pada saat timernya habis. Ya, jadi ini syarat dia pindah balik ke state semula adalah time. Kalau timernya habis ya. Lalu kalau timernya nggak habis, ngapain? Balik lagi ke state ini. Ya, jadi kalau not time, ini timernya belum habis, terus di sini, gitu ya. Jadi ini finite state machine yang paling simple banget ya, cuman, eee
persimpangan major sama minor kayak gitu dengan lampunya cuman ada green sama red, terus pola berpikirnya seperti itu. Ya Bapak Bapak bisa punya persimpangan yang lebih ruwet ya, dengan berbagai tombol input yang diinginkan ya, bukan cuma buat mobil, mungkin buat penyeberang jalan ya, dan yang perlu dipikirkan adalah, ini ya, finish state mesinnya seperti apa ya. Kalau ini bisa digambar, maka pakai teknik yang behavioral aja bisa dituangkan ke VHDL lalu terus bisa dijalankan. Nah, buku Zolinsky ini agak ribet ya. Jadi di bawah ini dia desainnya berusaha pakai apa, seperti apa programmer biasa gitu ya, pakai ini flowchart begitu ya, start terus apa yang terjadi if car, kalau car 1 start timer, kalau car 0 balik lagi gitu ya. Jadi dari finish state mesin ini berusaha diterjemahkan ke flowchart dulu ya. Lalu habis itu setelah flowchart malah dia berusaha bahas juga kalau dijadiin ini ya, Karnaugh map gitu ya, terus coba diselesaikan ini ya, gerbang logikanya gitu ya. Jadi, agak kurang menyenangkan cara cara desainnya Zolinsky, cuman di bagian yang ini tuh memperlihatkan problem, aplikasinya plus finish state mesinnya nih yang cukup simple, cukup interesting, bisa menginspirasi untuk proyek-proyek yang lebih rumit ya, karena kalau yang sederhana bisa, nanti yang rumit ya tinggal dipikir ya. Jadi pola pikirnya selalu sama ya, Bapak Bapak mikir dulu state-nya apa, lalu di dalam state itu output-nya apa yang harus dinyalain ya di setiap state itu di kondisi tertentu ya. Lalu habis itu berpikirnya adalah, pindah state itu syaratnya apa? Ya sehingga terus ada apa, panah perpindahan state, lalu syaratnya ditulis di sini nih, input apa yang menyebabkan, eee, pindah state ya, lalu apakah juga ada output tertentu juga yang ter-trigger ketika pindah state itu. Ya, terus kalau kita semua state kita bisa gambar, terus setiap kali pindah state kita tahu syaratnya, terus gambar kita lengkap, ya udah selesai sebenarnya proyek kita, tinggal terjemahin ke VHDL terus, kalau beruntung VHDL-nya running ya, di-compile, terus model SIM-nya juga benar ya. Kalau nggak salah berpikir dari awal harusnya sih benar ya. Tapi kan kalaupun salah ya tinggal dicari ya, "Oh loh kok begini ya output model SIM-nya." Terus dipikir, terus dioprek lagi di VHDL-nya ya. Kan belajar VHDL keuntungannya itu ya, rapid prototyping ya. Kalau salah ya tinggal dibetulin gitu ya. Nah jadi, segitu ya dari buku Zolinsky. Ada pertanyaan nggak sejauh ini dari Bapak-bapak? Pak, saya mau nanya Pak, Iya Pak. itu apa namanya? Kan saya rencananya pengen apa Kak, modif-modif dikit lah Pak, itu kan yang dari yang UTS itu Pak. Ya. Jadi maksudnya saya kayak pengen yang seperti yang Bapak bilang kayak mau ngasih apa, yang detect kalau kendaraan di salah satu jalan tuh udah padat gitu. Jadi mungkin lampu merah yang bisa dilamain, kalau enggak lampu merah bisa lamain, lampu merah bisa dicepetin, terus lampu hijau bisa dilamain gitu Pak. Nah itu caranya, maksudnya gimana ya Pak cara kerjanya? Maksudnya dari sensor, cara kita mengetahui kalau mobilnya itu udah lebih banyak itu gimana ya Pak ya? Iya, macam-macam cara ya. Tentu kalau cuman ada mobil atau nggak ada mobil berarti, pakai satu sensor tuh bisa ya. Kalau sensornya kena sama mobil ya udah gitu ya. Tapi kalau mau tahu berapa panjang antriannya ya perlu 2 sensor kali ya, paling dikit. Tapi ya bisa ya pakai 2 sensor ya. Tapi ya tinggal dipikir ya apakah persimpangan jalannya worth it ya melakukan yang seperti itu ya. Lalu timernya juga ada timer panjang, timer pendek begitu ya. Jadi tinggal dipikir state-nya seperti apa, pindah state-nya gimana gitu ya. Ya bisa bikin persimpangan jalan yang cukup bagus begitu. Ya. Oh jadi sensornya itu bisa diletakin di belakang gitu Pak. Jadi ketika ada mendetek mobil, oh ada mobil di sini, jadi udah tergolong panjang baru di Iya, counter dia. Oh, iya, oke Pak. bisa gitu. Siap, Pak. Ya Makasih Pak. dan banyak banyak problem sih kadang solusinya pada prakteknya orang tetap prefer yang sederhana ya. Kayak di depan persimpangan Books and Beyond itu kan sebenarnya lampu lalu lintasnya dulu ada tombol ya. Tapi sekarang akhirnya ya jadi security yang melambai tangan gitu ya. Kalau
lampu merahnya merah gitu ya daripada orang pencet tombol, terus juga akhirnya di timer ya, tombolnya juga dimatiin ujungnya ya. Jadi, ya kadang-kadang tapi mungkin itu tipikal Indonesia sih, kalau di luar negeri kalau ada tombol ya tetap hidup gitu ya, daripada ada security yang harus melambai gitu ya, security semua sibuk gitu ya, lebih baik pencet tombol gitu kalau di luar negeri. Di Indonesia aja kita, banyak apa, peluang lapangan kerja yang melambai tangan gitu. Nah jadi, bisa dipikir ya terus, eee, nanti kalau yang didiskusikan ya juga termasuk sebenarnya state diagramnya dulu ya. Jadi, eee, jangan nubruk ke VHDL-nya langsung ya, tapi sebenarnya diskusi state diagramnya dulu lah, diskusi problemnya, lalu, finish state mesinnya seperti apa, karena kalau finish state mesinnya jadi, menerjemahkan ke VHDL mestinya sih problem yang sangat mudah ya. Tinggal nyontek aja yang tipikal itu ya, dari Sandi G gitu, terus, terjemahin apa, state diagramnya terus harusnya jalan gitu ya. Yang susah ya mikir state diagramnya itu kan di awal ya. Jadi itu yang nanti, coba dipresentasikan dan kita bisa diskusiin, ya. Jadi sementara belum ada perkembangan, tapi untuk mempresentasikan itu aja cukup ya, Pak, ya? Boleh, heeh. Dan, terutama buat proyek ya, Bapak bisa baca lagi silabusnya ya, termasuk yang menjadi penilaian kan seberapa interesting proyeknya ya, lalu seberapa kompleks juga ya, solusi VHDL-nya. Dan tentu juga sebenarnya kalau kita desain ya, itu insting-insting bahwa, aplikasi itu kalau dipakai beneran ya, sebenarnya orang seperti apa sih menyikapi aplikasinya gitu ya. Nah sense semacam itu ya, engineering yang apa, yang street smart gitu ya, itu yang dibutuhin sih. Dan biasanya kan di perusahaan juga gitu ya, orang nggak butuh yang teorinya jago ya, tapi yang mengerti banyak hal tentang manusia dan bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologinya gitu ya. Biasanya itu yang dianggap berguna ya, di perusahaan ya. Jadi coba juga ya mengembangkan feeling itu ya, apapun problemnya ya, apakah lampu lalu lintas atau apa, controller buat lift gitu ya. Tapi coba bayangin orang kalau make tuh gimana ya, yang logis seperti apa gitu, yang mana yang lebih memudahkan pengguna kalau ini real betulan gitu ya. Dan juga desain yang complicated nggak mesti selalu menguntungkan ya. Jadi, eee, untuk mencapai tujuan dengan desain yang sesederhana mungkin kadang-kadang itu ya keuntungannya justru. Karena desain yang complicated menyimpan juga banyak masalah ya kalau ada meta stability, ada glitch dan lain sebagainya itu lebih sulit ya ditelusuri nanti setan-setannya dibanding, desain yang lebih simpel dari awal gitu misalnya ya. Jadi ya karena ini proyek desain bebas ya, coba merasakan ya hal-hal itu. Terus coba merasakan juga nanti kalau ternyata ditulis jadi VHDL, terus nunjukinnya di model SIM itu seberapa susah gitu ya supaya bisa dimengerti orang. Itu aspek-aspek engineering yang penting ya, merasakan hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjut ya, ke buku Sandi G lagi ya. Nah, buku Sandi G itu sebenarnya kemarin kita udah bahas separoh ya, dan dari segi apa, coding VHDL dia lebih lebih nyaman ya dan lebih maju dari buku Zolinsky itu tadi. Di bagian yang 97 ini, eee, dia udah mulai membahas state machine yang lebih kompleks ya dengan ada Moore output-nya dan juga ada Mealy output-nya juga ya. Jadi, Sandige itu enaknya adalah dia berusaha mengilustrasikan berbagai hal itu dengan counter ya. Jadi karena counter kan basic ya, terus dia pakai itu contohnya terus-menerus. Terus kita lihat di sini juga sejenis counter tertentu ya, tapi ada Moore output-nya dan kalau Bapak-Bapak ingat Moore output itu, output yang di sebelah setelah flip-flopnya ya, lewat, gerbang kombinasional lagi terus itu menghasilkan output. Kalau yang disebut mealy output adalah, yang dari input eksternalnya juga.
Ya jadi, sebelum ini malah, sebelum flip-flop gitu ya, ada input eksternal, milih, tapi itu ikut menentukan output-nya, gitu ya. Nah jadi menggambarkan notasinya seperti apa ya, jadi ada state, ada nama state-nya ya, paling atas, lalu ada notasi kondisi state-nya ya, Q0, Q1. Lalu di dalam state ini juga biasanya ditulis output-nya, dalam hal ini Moore output ya. Tadi kalau lihat buku Zolinsky kan gitu juga ya, cuman kan dia simplified sekali kasusnya, di dalam state-nya itu output-nya adalah lampu lalu lintasnya, ada yang nyala green, ada yang nyala red, ya kan, untuk minor dan untuk major gitu ya. Nah ini notasinya Sandi G lebih lengkap ya, ada nama state-nya ya. Jadi kalau dilihat di sini namanya A, B, C, D ya. Ini yang di bawah ini cara penulisan yang berbeda ya, tapi basically sistem yang sama yang coba digambarkan ya. Lalu ada ini, kondisi state-nya Q0, Q1 ditulis di sini ya. Jadi ada 10, 01, 11, dan 00 gitu ya. Dan ini basically counter ya yang muter. Jadi kalau dari A ke B larinya, B ke C ke D ke A ya. Nah cuman, Sandiga ini kasih satu tombol, yaitu tombol shorten. Ya kalau shortennya on, jadi dia, eee, counternya itu larinya shortcut ya, dari A ke B, B ke C, C-nya balik ke A langsung, kalau shortennya ini on. Ya jadi ini kayak contoh kasus sederhana aja dikasih tombol input yang menghasilkan, reaksi di state-nya larinya jadi beda ya. Jadi kalau shortennya off, shortennya ini negasi begitu ya, dari C tetap jalan ke D, terus A, B, C, D muter kayak biasa. Tapi begitu shortennya on, maka dari C itu bypass ke A. Gitu, gitu doang ya sebenarnya, deskripsi sistemnya sederhana, tapi Sandi G mau menunjukkan ya bagaimana cara gambar state diagramnya ya, lalu juga kelihatan di sini, perpindahan state-nya syaratnya apa gitu ya. Ini yang ini tanpa syarat ya, jadi ini clocking doang nih pindah. Terus, dari C ke A kalau sorternya on, lalu pas sorternya on itu nyalain Z1, ya Z1-nya ini milih output-nya nih. Ya yang tergantung dari input karena kalau sorternya on, Z1-nya nyala ya. Lalu ada Moore output-nya itu dalam bentuk Z2 ya dan hanya nyala kalau ada di state yang di D. Ya jadi, ini counter tertentu yang punya kelakuan bisa di-shortcut, cuman kalau dia nggak di-shortcut terus sampai D ada output yang nyala yaitu Z2 gitu ya. Notasinya begitu nih ya, cara cara nulisnya. Nah lalu kita lihat ya bagaimana menerjemahkan ini menjadi VHDL ya. Nah ini, Sandige kasih listing VHDL-nya juga ya. Bagian atas sih, biasa aja ya. Yang, eee, ini bagian flip-flopnya dipisah seperti biasa ya. Di proses yang terpisah cuman tergantung dari set sama clock doang. Finish state mesinnya ada di bawah sini ya. Proses, present state, next state-nya ada di bawah sini ya ditulisnya. Dan kita lihat ya, ini biasa ya kalau A, Q-nya ini kondisi state-nya ditulis satu-satu, lalu next state-nya dimasukin B. Ya jadi dari A pindah ke B, dari B pindah ke C. Nah, lalu di C, di kondisi C itu ngelihat ya apakah sorternya nyala atau enggak. Kalau sorternya nyala, kalau sorternya high, nyalain Z1. Ini milih outputnya nih. Ya Z1-nya diubah jadi satu ya. Lalu next state-nya bypass ke A ya. Enggak pindah ke D tapi bypass ke A. Kalau else next state-nya D, pindahnya ke D. Kalau sorternya mati ya. Lalu di D ini ada Moore output-nya. Moore output-nya Z2. Ya, jadi kalau sampai ke state D, Z2-nya dinyalain, lalu next state-nya A ya. Terus udah begitu terus, tinggal ngulang ya, setiap kali ngecek apakah sorternya ada perubahan, lalu apakah present state-nya berubah gitu ya. Sehingga proses yang ini finish state mesinnya jalan ya. Jadi terjemahannya cuman begitu doang ya dan, kelihatan ya cara program yang behavioral semacam ini ya, ini nyaman ya karena dari, finish state machine kita nggak perlu even lihat combinational logic yang ada di depan flip flopnya, nulis aja behavioral kayak gini secara finish state machine terus sudah beres gitu.
ya. Di chapter chapter berikutnya ini Sandige ada juga nyontohin kalau kita mau pakai yang algoritmik, gaya coding-nya algoritmik ya, terus agak mikir di level gerbang logika gitu ya. Tapi menurut saya paling nyaman sih yang ini ya, gaya behavioral ya. Kalau Bapak-bapak perlu bisa baca section itu, kita nggak bahas ya. Eee, dan buat latihan Bapak-bapak ngerjain project, mungkin yang disarankan gaya coding yang behavioral kayak gini aja ya, lebih simpel ya. Nah, tentu buat kebutuhan project Bapak-bapak juga kita beruntung ya kuliah versi pandemi. Jadi Bapak-bapak basically itu nggak harus berpikir misalnya, eee, cara slowing down clock-nya. Ya, karena kan clock-nya si Altera itu 50 megahertz, kalau Bapak-bapak mau bikin lampu tertentu nyala tapi bisa kelihatan ya nggak bisa ya dengan frekuensi 50 megahertz itu langsung nggak ketangkep mata ya. Jadi langsung problem pertama dari Bapak-bapak adalah harus mendesain slow clock-nya gitu. Nah kalau untuk latihan ya, saya rasa di dalam proyek Bapak-bapak boleh aja ya mendesain slow clock ya, dan slow clock-nya nggak usah sampai sekian juta kali lebih slow gitu ya. 2 kali atau 4 kali lebih slow aja ya. Sehingga di model SIM tuh bisa kelihatan ya, Bapak pakai clock yang mana yang slow gitu ya, dan slow clock-nya itu yang dipakai untuk, men-trigger finite state machine-nya. Ya, dan kalau itu berhasil memperlambat frekuensi clock di Altera 1.000.000 kali atau 50 juta kali juga nggak ada masalah ya. Kalau 2 kali atau 4 kali juga bisa gitu. Ya jadi itu menurut saya latihan yang cukup baik untuk desain ya. Jadi di proyek Bapak-bapak boleh disertakan ya. Lalu untuk proyek-proyek kayak lampu lalu lintas atau apa ya memang butuh clock yang lebih pelan gitu ya. Ya pakai, strategi itu ya memperpelan clock yang disarankan oleh Sandige ya di chapter-nya, baca lagi ya. Basically kan itu cuman bikin counter terus ambil bit yang gedenya ya untuk memperlambat clock ya. Coba pakai teknik-teknik semacam itu. Lalu yang bapak-bapak juga beruntung kalau pandemi, misalnya kalau benar-benar di hardware bapak harus mikirin nyalain 7 segment itu harus menghasilkan output tertentu ya, yang harus diarahkan nanti ke kaki tertentu di Alteranya menyalakan 7 segmentnya dengan konfigurasi supaya muncul, angkanya atau hurufnya ya kan. Nah dalam hal ini kan, ya saya rasa programming 7 segment itu nggak perlulah untuk proyek ya. Tapi kalau slow clock itu basic ya, itu selalu harus dilakukan nyaris ya. Jadi, boleh disertakan. Kalau mau pamer bahwa, "Oh bapak-bapak bisa ya program buat 7 segment," ya bolehlah yang sederhana pakai satu 7 segment aja gitu ya. Terus kalau nyalain huruf tertentu atau angka tertentu ya diperlihatkan ya dengan coding 7 segmentnya begitu ya, dan di model SIM-nya output-nya kelihatan, eee, tapi nggak usah yang terlalu rumit lah ya karena kan memang ini, juga cuma jalan di model SIM ya. Masalah testingnya jadi complicated ya kalau harus lihat segala sesuatu di model SIM. Kalau misalnya di-burn ke hardware kan, ke Altera tinggal kita tekan-tekan aja ya, salah gitu, bener gitu output-nya gitu ya. Cuman kalau, liatin model SIM jadi agak lebih repot ya. Jadi kalau yang 7 segment opsional ya, kalau buat slow clock di proyek, eee, nyaris wajib ya, silakan diimplementasi ya. Nah, kita lihat lagi ya sedikit dari Sandige, mungkin ada yang berguna ya. Eee, ini chapter yang 9.8 nih soal one hot encoding. Ya saya rasa juga ini untuk project Bapak-bapak kali ini nggak terlalu dibutuhkan ya. Cuman boleh diingat ya bahwa kalau one hot encoding itu untuk seperti konstruksi yang FPGA yang memang banyak flip-flopnya, itu bisa jadi lebih lebih efisien ya. Eee, basically coding-nya mirip, karena state mesinnya toh sama ya, dan cuman ada tambahan di bawah ini ya, untuk menunjukkan bahwa untuk setiap state itu pakai satu flip-flop yang tersendiri ya, caranya menuliskan di VHDL-nya seperti ini ya, dicontohin oleh Sandige ya. Nah,
Yang algoritmik ini saya pas ya, nanti Bapak-Bapak bisa baca sendiri kalau butuh. Karena di sini juga Sandige nulis ya, ada disadvantage-nya ya, using the algorithmic equation method for the flip-flops. Eee, karena agak repot ya, ini ada hassle ya, jadi lebih repot ya, obtaining the correct de-excitation equations ya, karena harus mencari persamaan combinational logic-nya ya buat bisa nulis secara algoritmik begitu ya. Jadi ini basically cara yang lebih repot sih. Lebih baik pakai present state, next state, terus codingnya behavioral ya ke dalam VHDL-nya gitu. Tapi Sandige nyontohin juga kalau mau tahu ya bisa baca ya bagian ini. Basically menghasilkan ini combinational logic-nya buat di depan flip-flop-nya ini supaya bisa ditulis secara combinational ya. Saya rasa untuk kebutuhan kita paling enggak sekarang nggak perlulah menyiksa diri semacam itu ya. Nah, yang agak penting ini yang 9.10 ya soal meta stability ya. Sebenarnya di texting minggu lalu Bapak-bapak udah berusaha jawab juga ya. Problemnya ini Sandige menerangkan sedikit ya bahwa jadi flip-flop itu kan nahan input dari flip-flopnya supaya keluar ke outputnya pada saat clock tertentu ya. Masalahnya adalah kalau inputnya berubah tapi deket banget sama clocknya berubah gitu ya. Jadi outputnya nanti bisa di dalam perubahan-perubahan itu kalau ada delay dan lain sebagainya, outputnya itu bisa gantung ya. Nggak high, nggak low, tapi meta stable gitu istilahnya Sandige ya. Dan kalau gantung itu nanti logikanya jadi nggak beres ya. Terus finish state mesin kita tahu-tahu ngaco. Dia misalnya terlempar ke state yang nggak terdefinisi atau apa gitu ya. Kok bisa ya dari state ini lompatnya ke state tertentu yang nggak jelas gitu ya misalnya. Nah kita nggak mau ya hal-hal semacam itu terjadi di finite state mesin kita ya. Kalau udah digambar syaratnya pindah state tertentu ya udah gitu. Jangan karena salah terus dia ya bayangin ya kalau itu buat lift, controller lift atau apa kan jadi berbahaya ya. Even lampu lalu lintas juga bisa bisa berbahaya ya. Eee, kalau salah lompat state atau apa ya. Jadi, eee, ini kita nggak mau ya terjadi di desain kita ya. Nah, gimana cara menghindarinya ya meta stability? Ini ada timing diagramnya ya, kelihatan ini kalau, output day flip flopnya deket banget sama clock-nya, di situlah letak masalahnya ya. Jadi caranya ya adalah dengan melakukan menambah, sinkronisasi tambahan. Ya jadi ini di gambar 9.15 ya, digambarkan solusinya ya. Jadi kalau ada input yang asinkron, nah masalahnya kan input ini yang eksternal yang menentukan, larinya logika di finish state mesin kita bisa asinkron ya, nggak tergantung clock gitu ya. Nah kalau ini itu agak tabrakan sama clock-nya, nanti output yang ini jadi metastable ya. Jadi di sini bisa ada passable metastable state. Nah supaya kalau ini masih metastable ya, sebenarnya lama-lama dia jadi stabil juga sih. Lama-lama dia terpaksa naik ke high atau ke low, turun ke low gitu ya. Cuman masalahnya kalau output ini mendrive sesuatu tertentu padahal dia metastable dia jadi bahaya ya. Sehingga dikasih satu lapis flip-flop lagi di sini. Dan satu lapis flip-flop ini basically cuman untuk synchronizer gitu ya. Jadi dia nunggu doang supaya yang ini stabil dulu baru lompat lagi, ke output yang ini sehingga output yang ini tuh pasti udah stabil. Ya sehingga kalau outputnya stabil dia nggak mengganggu logika apa-apa. Harga yang harus dibayar cuman delay. Ya jadi, ini makan 3 hitungan clock lagi ya supaya nyampe ke sini gitu ya. Nah, cara nulis di VHDL-nya gimana? Ya, cara nulis di VHDL-nya ini Sandige kasih contoh ya. Ada bagian untuk synchronizing proses ini ya, yang cuman di-trigger oleh clock ya. Jadi di bagian prosesnya ini cuman clock doang sinyalnya. Lalu basically di-delay aja sih. Ya, jadi ini input yang eksternalnya dimasukin ke up satu dulu, lalu pada clock berikutnya up satunya baru dilempar ke up yang sebenarnya. Ya jadi dari yang belakang ini A up dilempar ke up satu dulu,
baru pada clock berikutnya dilempar ke up, baru digunakan begitu ya. Jadi tinggal ditulis bagian synchronizer-nya seperti ini, satu baris ya. Lalu baru up-nya ini dipakai untuk proses yang finite state machine-nya gitu ya. Jadi segala meta stability itu nanti ditelan di proses yang ini dengan cara di delay dulu ya sehingga dia stabil, sehingga masuk ke finite state machine yang di bawah ini semua sinyalnya udah stabil gitu ya. Sehingga nggak ada lompatan state yang mengejutkan yang kita nggak tahu kenapa begitu ya. Jadi itu tekniknya untuk menghindari meta stability di finite state machine kita. Nah, saya rasa segitu ya materi yang berguna dari Sandige. Tentu kalau ada hal-hal yang Bapak-Bapak ingin tahu lebih detail dan seterusnya bisa terus membaca. Untuk materi yang arsitektur komputer, saya lihat sedikit banyak texting yang masuk itu menggambarkan. Jadi mungkin saya agak kesulitan milih dua yang akan menang ya, tapi nanti tetap saya pasang ya dua pemenangnya. Juga ada film singkat yang saya pasang di Learn juga yang menerangkan chapter itu ya, makanya kali kebanyakan berhasil textingnya ya. Kalau perlu ya baca lagi ya, terutama mungkin kalau chapter itu di Bapak-Bapak perlukan, kalau berusaha menimbang mau pakai mesin yang RISC desainnya atau yang CISC ya, karena ada plus minusnya memakai mesin dengan arsitektur tertentu. Tapi untuk kebanyakan aplikasi yang cukup sederhana dan tidak berat memakan kemampuan komputasi, mungkin sih nggak terlalu efek ya. Tapi kalau Bapak-Bapak perlu yang speknya khusus, terus aplikasinya spesifik ya, sensitif ya terhadap sifat-sifat tertentu. Nah, di situ mungkin perlu pemahaman lebih baik ya, lebih baik milih CISC atau RISC gitu. Ya. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Jadi saya enggak Pak, belum Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan. Lalu bapak-bapak yang bertugas nanti yang dari kelompok pagi nanti presentasiin finite state machine-nya sama proyeknya ya. Singkat aja ya, di bawah 10 menit aja, terus kita diskusiin. Ya. Sehari satu kelompok apa? Sehari 2 kelompok, Oh, 2. sehingga masing-masing kelompok bisa ada 2 minggu ya. 2 minggu kemudian nanti dapat giliran lagi. Mudah-mudahan ada ini ya, ada progres gitu. Kalau besok tim pagi semua, Pak? Iya, lalu 2 minggu lagi tim sore semua. Ya. Oke, Bapak-bapak, thank you untuk perhatiannya. Selamat istirahat.